Dalam hidup yang terus bergerak tanpa jeda, rasa cemas sering muncul sebagai bayangan yang mengikuti langkah kita. Ia datang dari tekanan sosial, ekspektasi yang tak selesai, dan ketakutan akan masa depan yang belum dapat dipastikan. Banyak orang membencinya, menganggapnya musuh yang harus diusir sejauh mungkin. Namun, jika ditilik lebih dalam, kecemasan tidak selalu lahir untuk menghancurkan. Ada kalanya ia muncul sebagai panggilan halus dari batin, sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, ditata ulang, atau disadari. Di balik gelombang yang bergejolak, ada potensi yang dapat diolah menjadi kekuatan yang lebih jernih. Kita sering terjebak dalam anggapan bahwa ketenangan adalah kondisi tanpa kecemasan sama sekali. Padahal, ketenangan justru tumbuh ketika kita mampu berdamai dengan apa yang bergerak di dalam diri. Kecemasan adalah bagian dari proses evolusi psikologis manusia yang membuat kita peka terhadap bahaya dan perubahan. Ketika kita melarikan diri darinya, kita kehilangan kesempatan untuk memahami pesan yang ia bawa. Untuk itu, mengolah rasa cemas bukan tentang melawan, tetapi tentang belajar mengarahkan energi batin agar berubah menjadi kewaspadaan yang lembut, bukan ketakutan yang melumpuhkan. 1. Menyadari bahwa kecemasan adalah sinyal, bukan hukuman. Kecemasan sering membuat kita merasa salah, gagal, atau lemah, padahal ia hanyalah sinyal dari tubuh dan pikiran. Sinyal ini mengingatkan bahwa ada sesuatu yang perlu dilihat lebih jernih. Ketika kita menerima kecemasan sebagai pesan, bukan ancaman, kita mulai mengenali bagian diri yang sedang meminta perhatian. Dari pengenalan inilah lahir ketenangan pertama yang sederhana. 2. Memberi ruang bernapas pada pikiran. Saat cemas melanda, pikiran cenderung berlari terlalu cepat. Memberi ruang bernapas berarti memperlambat laju itu, membiarkan pikiran kembali menemukan ritmenya. Dalam jeda yang singkat namun bermakna, kita dapat melihat bahwa kecemasan bukan badai yang harus dilawan, melainkan arus yang bisa diarahkan. Ruang kecil untuk bernapas ini sering menjadi pembuka menuju kesadaran yang lebih damai. 3. Mengamati sumber kecemasan dengan jujur. Tidak semua kecemasan berasal dari hal yang sama. Ada yang tumbuh dari trauma, ada yang lahir dari tekanan sosial, dan ada pula yang muncul karena kita terlalu keras pada diri sendiri. Ketika kita berani mengamati sumber kecemasan dengan kejujuran, kita memahami akar yang selama ini tersembunyi. Pemahaman ini membantu kita membedakan mana kecemasan yang perlu diatasi dan mana yang bisa dibiarkan berlalu begitu saja. 4. Mengubah energi kecemasan menjadi kehati-hatian yang bijak. Energi cemas sebenarnya dapat diarahkan menjadi kewaspadaan yang menenangkan. Kewaspadaan tidak melumpuhkan, tetapi mengasah kepekaan untuk melihat situasi secara lebih jernih. Ketika energi emosional dialihkan menjadi tindakan yang bijak, kita menyadari bahwa kecemasan tidak selalu harus dihapus. Ada waktunya ia menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah agar lebih hati-hati tanpa kehilangan ketenangan batin. 5. Merawat diri agar batin tetap stabil. Kecemasan lebih mudah menguasai diri ketika tubuh dan pikiran lelah. Perawatan diri bukan kemewahan, melainkan kebutuhan dasar agar batin tetap kokoh. Istirahat yang cukup, aktivitas yang menenangkan, dan hubungan yang sehat membuat kita memiliki pondasi batin yang stabil. Dari pondasi inilah kecemasan tidak lagi menjadi badai besar, tetapi sekadar riak kecil yang bisa dikelola dengan lembut. Pertanyaan untukmu, jika kecemasanmu selama ini ternyata sedang mencoba menyampaikan satu pesan penting, kira-kira pesan apa yang sedang berusaha ia katakan padamu?